Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas sebuah soal berkaitan dengan menghitung resultan 3 buah vektor gaya. Jadi ceritanya di sini kita punya vektor F1, F2, dan F3 ya. F1 6 akar 2 Newton, kemudian F2 20 Newton, F3 ini sama besar dengan F1 ya, 6 akar 2. Untuk F1 membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu Y. Sementara F3 membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X. Lalu untuk F2 dia berimpit dengan sumbu X negatif. Nah, untuk mencari resultan ya, kita akan gunakan yang namanya metode analitik atau metode proyeksi vektor. Yang dimaksud dengan proyeksi vektor itu adalah kita mencari komponen dari vektor-vektor yang tidak berimpit baik ke sumbu X maupun sumbu Y. Ya, jadi kalau pada soal kita kali ini yang tidak berimpit dengan sumbu X dan sumbu Y itu adalah vektor F1 dan F3. Sementara F2 dia berimpit dengan sumbu X negatif. Jadi untuk F2 tidak perlu kita lakukan proyeksi vektor. Ya. Nah, kita langsung aja kita mulai dari vektor F1 ya. Ini kita cari proyeksi vektor F1 terhadap sumbu X. Nah, ini kita sebut sebagai F1X. Lalu kita cari proyeksi vektor F1 terhadap sumbu Y. Ini kita sebut sebagai F1Y. Demikian juga untuk F3. Ya, kita pakai warna lain ya biar kelihatan. F3 kita proyeksikan ke arah sumbu X. Ini F3X dan kita proyeksikan ke arah sumbu Y. Ini kita sebut sebagai F3Y. Nah, berapakah besar proyeksi vektor F1 terhadap sumbu X dan sumbu Y? Di sini kita gunakan sin dan cos ya. Tentu adik-adik masih ingat bahwa yang dekat dengan sudut kita pakai cos ya. Contohnya ini F1Y ini dekat dengan sudut 45 derajat. Nah, kita pakai cos. Jadi F1Y nanti nilainya sama dengan F1 cos 45 derajat. Otomatis nanti F1X-nya sama dengan F1 sin 45 derajat. Ya, bisa dipahami ya. Jadi intinya cara mengingatnya adalah begini. Jadi kalau dekat dengan sudut ya, dekat dengan sudut maka cos ya, DC ya, dekat sudut cos, dekat sudut cos. Ya. Otomatis kalau yang dekat itu cos, maka pasangannya pasti sin. Begitu ya, Dek ya. Coba kita perhatikan lagi untuk vektor F3. Yang dekat dengan sudut 45 derajat di sini adalah F3X. Maka F3X ini sama dengan F3 dekat, berarti cos dekat cos ya, F3 cos 45 derajat. Otomatis yang F3Y-nya menjadi F3 sin 45 derajat. Ya, bisa dipahami ya, Dek ya. Nah, kebetulan sin 45 sama dengan cos 45 derajat. Masih ingat ya, sin 45 itu sama dengan setengah akar 2. Nah, kebetulan cos 45 derajat juga setengah akar 2. Oke ya, langsung aja kita kerjakan sekarang. F1 cos 45 berarti 6 akar 2 kali setengah akar 2 ya. Nah, ini sama dengan 6 Newton ya, Dek ya. 6 kali setengah 3 kali akar 2 kali akar 2 itu 2. Jadi 6 Newton. Nah, kebetulan di sini F1 sin 45 ini pasti nanti hasilnya sama dengan 6 Newton juga ya. Karena sin 45 sama dengan cos 45. Jadi langsung aja ya. F1X di sini sama dengan 6 Newton. Demikian juga untuk F3X dan F3Y ya. Jadi F3X ini juga 6 Newton. F3Y ini juga 6 Newton. Ini pasti 6 Newton ya. Karena F1 dan F3 sama besar, kemudian cos 45 dan sin 45 juga sama ya, yaitu setengah akar 2. Nah, jelas ya. Nah, setelah kita proyeksikan vektor F1 dan F3, saya tulis sebelah sini ya. Jadi sekarang kita peroleh F1X ya sama dengan berapa tadi, Dek? 6 Newton ya. Lalu F1Y ini juga 6 Newton. Saya pakai warna merah aja ya, kita tandai biar kelihatan. Jadi ini adalah F1X. Lalu yang ini adalah F1Y. Yang ini adalah F3X, yang ini adalah F3Y. Nah, coba F1X 6, F1Y-nya 6. F2X-nya, nah ini sama dengan dirinya sendiri. Ya,
yaitu 20 Newton. Hanya di sini ada tanda negatif ya, karena dia berimpit dengan sumbu X negatif. Jadi F2X sama dengan min 20 Newton. Jelas ya Dek ya? Otomatis nanti F2Y-nya sama dengan 0 ya. Untuk F3X di sini sama dengan 6 Newton. F3Y-nya hati-hati. F3Y berarti berimpit dengan sumbu Y negatif. Berarti nanti F3Y-nya sama dengan min 6 Newton. Nah, setelah ketemu seperti ini ya, setelah kita tulis ulang seperti ini, tinggal kita jumlahkan. Jadi yang kiri ini kita sebut sebagai sigma Fx ya. Yang kanan kita sebut sebagai sigma Fy. Sigma Fx berarti 6 ditambah 6 12 dikurangi 20 sama dengan negatif 8 Newton ya. Lalu sigma Fy-nya sama dengan 6 ditambah 0 dikurangi 6. Nah, ini 0 ini ya, 0 Newton. Langkah terakhir adalah mencari resultan, yaitu menggunakan Pythagoras. Sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Nah, seperti ini. Sigma Fx-nya negatif 8, ini berarti negatif 8 dikuadratkan ya, ditambah 0 kuadrat. Akar negatif 8 dikuadratkan itu sama dengan akar 64 ya, akar 64 sama dengan 8 Newton. Nah, berarti resultan vektor F1, F2 dan F3 sama dengan 8 Newton. Ya. Jadi intinya di sini pada metode analitik atau proyeksi vektor, yang pertama harus kita lakukan adalah proyeksikan dulu ya vektor-vektor yang tidak berimpit ke sumbu X dan sumbu Y. Kemudian jumlahkan, langkah terakhir adalah Pythagoras. Jadi P, JP ya. P yang pertama saya tulis ya Dek ya, biar mudah untuk belajar. Ini proyeksikan. Kemudian J itu berarti jumlahkan ya. Nah, langkah yang terakhir ini kita pakai Pythagoras untuk menemukan atau untuk menghitung resultan dari vektor-vektor yang ingin kita cari resultannya. Ya, bisa dipahami ya Dek ya. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.